Di awal film terlihat sebuah lintasan balap dan ada dua mobil sedang balapan. Salah satu mobil itu dikendarai oleh seorang anak bernama Coop. Dia berusaha untuk mengalahkan lawannya pada loncatan terakhir sebelum garis finish. Alhasil dia berhasil mengalahkan lawannya itu. Namun sayangnya semua itu hanyalah sebuah lamunan dari Coop. Coop dan ayahnya sedang mengunjungi sebuah tempat bernama Ultimate Garage. Di sana Coop bersama para anak yang lainnya akan berkemah. Bahkan Coop senang nih bisa berada di sana karena impian dia adalah menjadi pembalap Hot Wheels. Singkat cerita, sebuah mobil Hot Wheels datang. Setelah mobil itu berhenti, keluarlah seorang wanita bernama Dash Wheeler. Dia adalah seorang juara 10 kali Hot Wheels dan pemilik dari Ultimate Garage. Ternyata kedatangan mereka berenam bukan hanya sekedar menjadi berkemah, tetapi mereka dipilih secara khusus untuk dapat belajar menjadi seorang pembalap Hot Wheels supaya menjadi juara camp. Setelah menjelaskan singkat, Dash bersama rekannya Squeaker menunjukkan garasi dengan begitu banyak mobil Hot Wheels. Lalu Dash meminta kepada mereka untuk memakai sarung tangan dan memilih mobil kesukaan mereka. Bahkan Dash juga mengatakan setiap mobil memiliki kekuatan khusus. Kemudian Dash memberikan waktu 1 jam nih kepada mereka untuk memilih mobil kesukaan mereka yang bisa mereka bawa dalam balapan. Di situ Coop mengatakan mobil yang menjadi impiannya adalah GT Corsair. Tiba-tiba saja Axel menyerobotnya, yang mana mereka saling berebutan mobil itu hingga sesuatu yang buruk terjadi. Hal ini membuat Coop bisa dalam masalah, namun dia tidak menyerah begitu saja nih. Dia berencana untuk menghentikan ban itu. Akhirnya mereka siap memilih mobil impian mereka dan langsung bergegas untuk menghentikan ban itu. Setelah mereka meluncur, mereka sedikit mengalami masalah, terutama Coop karena baru pertama kalinya menyetir Hot Wheels di jalur yang cukup ekstrim. Bahkan ban yang membuat masalah itu masih terus berputar dan merusak kota. Justru Coop sangat membara untuk dapat menghentikan kekacauan itu. Hal ini membuat Spark mendapatkan ide cemerlang. Dengan cepat, Spark menghubungi Bright dan juga Squeakers untuk meminta pertolongan mereka supaya mereka mengubah track builder, supaya ban itu tetap pada jalur lintasan balap dan mengurangi kekacauan di kota. Dengan bantuan Bright, mereka bisa mengejar ban itu di jalur yang sama lagi. Ketika Coop hampir bisa menangkap ban itu, Axel mengganggu track builder yang sedang dioperasikan oleh Bright. Hal ini membuat Coop dan kedua rekannya dalam masalah yang serius. Di situ kedua temannya berhasil membuat Coop teringat kata-kata dari Dash soal setiap mobil memiliki kekuatan khusus, yang mana Coop dengan percaya diri langsung menancap gasnya dan mengejar ban tersebut. Akhirnya Coop berhasil mengamankan ban itu. Setelah itu Coop menceritakan semuanya kepada Dash. Bahkan Coop juga bertanggung jawab atas semua kesalahannya dan meminta Dash untuk tidak melibatkan Spark dan juga Mac dalam hal ini. Bukannya marah, Dash justru senang nih karena Coop sudah bertanggung jawab dan memperbaiki semua kesalahannya. Hal tersebut Dash mengajak mereka untuk memulai balapan yang sesungguhnya. Sebelum balapan, Dash menjelaskan nih tentang hadiah bagi pemenang dalam balapan ini. Bagi mereka yang mendapatkan semua lencana api, maka mereka lah yang menjadi juara camp ini. Setelah itu Dash juga memperlihatkan track builder atau lintasan balapan yang akan menjadi arena untuk mereka saling bersaing untuk memperebutkan lencana api. Akhirnya mereka langsung memilih mobil yang tepat untuk dapat melintasi jalur itu. Setelah itu semua mobil sudah bersiap nih di lintasan. Babak pertama mereka saling membalap satu sama lain. Bahkan selama balapan banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui tanpa terkecuali Coop. Sekalipun dia berada di posisi belakang, Coop berhasil membalap satu persatu dari mereka. Ternyata rintangan itu belum selesai. Mereka harus melewati lintasan dengan robot kobra raksasa sebelum mencapai garis finish. Hal ini tidak membuat mereka gentar, bahkan mereka masih saling bersaing untuk dapat mencapai garis finish ini. Bahkan Coop sudah berhasil membalap kedua temannya, yaitu Spark dan juga Mac, sehingga dia berada di posisi kedua dan mobilnya saling bersebelahan dengan mobil Axel.
Bukan hanya itu, di saat yang sama mereka semua tengah bersiap melompat menuju ke dalam lintasan kobra raksasa. Coop terlihat sangat khawatir akan keselamatan kedua teman baiknya itu. Ketika kemenangan sudah di depan mata Coop, dia justru lebih mementingkan keselamatan kedua temannya. Alhasil dengan semangat dia mengaktifkan kekuatan mobilnya untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Coop berhasil menyelamatkan kedua teman baiknya dan membiarkan Axel menang. Bukan hanya itu, Coop juga meminta maaf atas kecerobohannya sehingga membuat kedua temannya dalam bahaya. Setelah balapan, Das langsung mengumumkan kemenangan pada balapan ini, yaitu Axel, dan ia mendapatkan 3 lencana api. Namun tiba-tiba saja Das juga memberikan 1 lencana api untuk Coop karena dia telah mengorbankan kemenangannya untuk menolong kedua temannya. Malam harinya mereka diantar oleh Das menuju ke camp mereka. Setelah kepergian Das, mereka semua mendengarkan cerita seram yang diceritakan oleh Bright. Gadis itu menceritakan tentang kisah sebuah mobil bernama Bone Shaker yang memiliki masalah saat balapan Hot Wheels 500. Semua cerita ini membuat mereka semua terkagum kecuali Axel dan juga Sidecar. Di situ Spark berpendapat bahwa itu hanyalah sebuah dongeng saja bahwa mobil bisa hidup. Alhasil mereka semua mencari tahu nih tentang keberadaan Bone Shaker ini di Ultimate Garage. Hingga ketidaksengajaan Mac membuat sebuah piala Hot Wheels 500 muncul dari bawah tanah. Dengan cepat, Bright mengatakan kalau piala itu yang selama ini dicari oleh Bone Shaker. Tiba-tiba saja sebuah mobil misterius terlihat melintas dan ternyata itu adalah Bone Shaker. Mobil itu datang dan berusaha untuk menerobos masuk ke Ultimate Garage. Hal ini membuat Spark memiliki ide nih, karena mereka akan balapan bersama mobil hantu legenda untuk mendapatkan piala Hot Wheels 500. Akhirnya mereka memulai untuk memilih mobil terlebih dahulu sebelum balapan melawan Bone Shaker. Setelah semuanya siap berada di lintasan balap, mereka akan bersiap untuk meluncur. Bukan hanya itu, Bright juga memberitahu soal rencana membuat Bone Shaker memenangkan pertandingan ini supaya Bone Shaker tidak mengganggu lagi. Selama balapan itu, Bright ditugaskan untuk mengambil piala tersebut, sedangkan yang lainnya berusaha untuk balapan dengan Bone Shaker. Akhirnya pemenang dari balapan ini adalah Bone Shaker. Setelah mobil itu memenangkan balapan ini, semua kutukannya menghilang dan menjadikannya mobil biasa lagi. Setelah itu Spark menceritakan bahwa Bone Shaker benar-benar hidup. Namun sayangnya Das tidak percaya nih. Bahkan dia juga menunjukkan bahwa Bone Shaker sekarang bisa dikendalikan secara otomatis. Tetapi kejutan besarnya adalah semua yang dikatakan Das benar. Dia sengaja melakukan itu untuk menguji kekompakan mereka. Pagi harinya mereka semua sudah tidak sabar nih untuk tantangan camp pertama hari ini. Di situ Das langsung menjelaskan tantangan untuk hari ini, yaitu mengantar makanan, di mana mereka harus mengambil makanannya lalu membawanya sampai ke garis finish. Setelah itu mereka langsung memilih mobil pilihan mereka. Kemudian mereka dibawa menuju ke lintasan balapan untuk bersiap meluncur. Sebelum meluncur, Das sempat memberikan kata kunci dari tantangan ini adalah komunikasi. Mereka saling menginfokan kemana mereka akan pergi kecuali Axel dan juga Coop. Mereka terlihat kesulitan untuk memilih bahkan saling bertengkar atas pilihan yang akan mereka ambil. Namun tiba-tiba saja cairan dari mobil Axel membuat mobil Coop tidak bisa bergerak alias menempel. Bahkan mereka juga sudah ketinggalan oleh semua teman mereka. Namun di akhir-akhir mereka bisa saling berbagi perasaan yang sama. Hal ini membuat Coop dan juga Axel mengerti arti dari tantangan kali ini, yaitu komunikasi. Dengan cepat mereka bersama-sama saling berjalan beriringan untuk mengambil masing-masing makanan mereka. Dengan ini mereka berhasil mengejar keterlambatan mereka nih. Axel dan juga Coop saling bekerja sama untuk bersiap membalap semua teman mereka dan menjadi juara bersama-sama. Tantangan kali ini dimenangkan oleh Coop dan juga Axel. Hal ini membuat Das memberikan masing-masing 1 lencana api kepada Coop dan juga Axel. Setelah menyelesaikan tantangan, mereka semua disuguhkan dengan truk yang membawa makanan yang cukup banyak.
Keesokan harinya, Spark terlihat sangat sibuk membawa barang-barang. Lalu Coop datang dan bertanya pada Spark. Spark menjelaskan kalau dia akan membuat dongkrak yang nantinya akan dipakai oleh Dash. Hal ini membuat Spark sedikit kesulitan sebab dia benar-benar butuh bantuan saat ini. Melihat semua ini, Coop akhirnya memutuskan untuk membantu Spark. Dia disuruh membawa barang banyak sekali. Singkat cerita, Coop pergi keluar sambil membawa barang-barang itu. Lalu dia bertemu dengan Mac yang sedang mempersiapkan mobilnya untuk akrobat nanti malam. Di sana Mac juga meminta bantuan kepada Coop untuk berlatih sebelum acara akrobat itu. Ketika Mac senang dengan bantuan Coop, dia langsung bergegas nih pergi menuju taman meninggalkan Coop yang kebingungan. Dia merasa sepertinya harus menolong kedua temannya di waktu yang bersamaan. Untungnya Bright sempat memberinya ide, yang mana Coop akan membantu kedua temannya dengan caranya sendiri, yaitu sebagai roket yang bisa mondar-mandir membantu. Setelah itu Coop langsung memilih mobil dan pergi menuju ke taman terlebih dahulu untuk melihat Mac latihan. Di situ Coop juga memberikan saran yang bagus untuk Mac supaya dia bisa melakukan akrobat dengan 6 putaran. Kemudian Coop merasa harus pergi membantu Spark. Sesampainya di garage, benar saja nih Spark sedang menunggu Coop untuk membantunya menguji coba dongkraknya. Sehabis itu Coop kembali lagi nih untuk membantu Mac dan begitu seterusnya hingga dirinya lelah. Semua ini membuat Coop sangat kelelahan, bahkan sampai bicara pun ngawur. Kemudian Axel dan Sidecar sedikit khawatir. Dia memberi saran kepada Coop untuk jujur kepada Spark dan juga Mac soal ini. Akhirnya Coop memiliki ide untuk merubah jalurnya dengan track build. Mac menelponnya dan meminta dirinya datang segera ke taman. Dengan cepat Coop langsung pergi nih, dan lupa bahwa track builder itu belum sempurna membuat jalurnya. Tanpa dia sadari, Coop langsung mengemudi saja menuju ke taman hingga saat di perjalanan dia kaget karena jalurnya terputus. Alhasil mobil Coop meloncat cukup tinggi dan terjatuh ke atas pizza. Kini dirinya terjebak dalam masalah nih. Namun kedua teman baiknya tiba-tiba datang dan bertanya apa yang terjadi kepada Coop. Akhirnya Coop jujur dan meminta maaf kepada Spark dan Mac. Namun ada baiknya Coop jujur pada mereka. Singkat cerita, Mac membantu Coop untuk mengeluarkan mobilnya dari pizza. Setelah itu kedua temannya sedikit panik nih karena mereka harus segera berada di kedua tempat yang berbeda sekarang. Alhasil Coop memiliki ide untuk mengantar mereka dengan cepat menggunakan mobilnya. Di situ Coop berhasil nih membuat Mac menang dalam akrobat 6 kali putarannya. Bahkan Spark juga dengan hasil dongkrak buatannya. Hal ini membuat Dash sangat terkesan. Lalu Spark menceritakan semuanya kepada Dash kalau Coop ikut membantu mereka berdua sehingga mereka bisa berhasil. Dash sangat senang dan dia langsung memberi Coop lencana api. Namun Coop tidak terlihat dimanapun nih karena dia sedang tidur di kamarnya sebab Coop sangat lelah. Di suatu pagi, reporter sedang memberitakan tentang pembukaan sebuah mesin pencuci mobil. Namun sayangnya secara tiba-tiba seekor gurita hijau besar datang untuk mengacau di kota Hot Wheels. Gurita itu juga dikendalikan oleh seorang pria yang terlihat seperti seorang profesor. Di sisi lain, Spark tengah mempresentasikan hasil temuannya kepada seluruh temannya dan juga Dash. Lalu secara tiba-tiba Squeakers datang dengan terburu-buru dan memberikan informasi tentang seekor gurita yang tengah mengamuk di kota. Alhasil mereka semua kecuali Dash berencana untuk menolong seisi kota dari amukan gurita hijau besar itu. Setelah itu mereka langsung meluncur dengan mobil yang mereka pilih untuk menolong seisi kota Hot Wheels. Sesampainya di tempat gurita itu, ternyata profesor yang mengendalikan gurita tersebut bernama Rearview. Dia melakukan semua ini karena kebenciannya terhadap mobil. Sementara itu Spark dan teman-temannya sudah menyusun rencana untuk mengalahkan gurita besar. Di situ Spark tidak menyerah nih untuk terus mencoba berbagai cara supaya bisa menundukkan gurita besar tersebut. Namun sayangnya mereka mengalami kegagalan lagi karena gurita besar berhasil menangkap mereka. Singkat cerita, gurita itu menelan mobil Axel, tapi setelah menelan justru gurita besar sepertinya ingin muntah. Alhasil mereka semua dapat terbebas dari tentakel gurita, bahkan Axel juga. Kali ini Spark dengan rencana yang tiada kata menyerah itu sudah bersiap untuk menghadapi gurita besar. Dia dan juga teman-temannya sudah membuat mobil mereka licin sehingga gurita tidak dapat menangkapnya. Akhirnya mereka berhasil nih membuat gurita dan profesor jahat terpental jauh dari kota.
Setelah kejadian itu, mereka kembali ke Ultimate Garage. Lalu Dash datang dan dia juga senang karena berkat para camp ini seisi kota selamat. Alhasil Dash memberikan lencana api kepada Spark karena telah membuat teman-temannya tidak menyerah dan terus mencoba sekalipun gagal. Malam ini mereka semua akan melihat aksi akrobatik Mac. Setelah melihat aksi tersebut, mereka sangat terkesima dengan skor dari loncatan Mac. Namun sayangnya semua tidak berlangsung lama karena secara mendadak listrik satu kota padam. Beruntungnya berkat generator listrik yang ada di Ultimate Garage membuat listrik di situ kembali menyala. Kemudian Spark sempat melihat sebuah berita tentang kejadian mati listrik dan dampaknya bagi seisi kota Hot Wheels. Hal ini membuat Spark ingin melakukan sesuatu supaya kota ini tidak menjadi mimpi buruk. Alhasil Dash menjelaskan kepada mereka letak generator besar kota Hot Wheels yang terletak di bawah kota. Namun sialnya Mac masih belum bisa melawan rasa takutnya, bahkan hingga Coop memiliki ide yang bagus nih. Dia berencana untuk membuat sebuah mobil bebek yang dipenuhi cahaya dan menjadikan mobil itu sebagai lampu supaya Mac tidak takut kegelapan. Dengan cepat, mereka langsung bergegas menuju ke generator kota. Sesampai di generator, mereka segera menuju ke tempat parkir untuk dapat menyalakan generator itu secara bersama-sama. Namun sayangnya ketika hampir berhasil menyalakan generatornya, tiba-tiba saja mesin itu mati. Kemudian Bright melihat ada sebuah saklar yang mungkin saja penyebab generator ini tidak menyala. Hal ini membuat mereka sedikit ragu nih, karena saklar itu berada di ketinggian yang sangat jauh. Kalau hanya aksi akrobatik milik Mac lah yang bisa mencapainya. Akhirnya mereka berhasil nih berkat kemampuan dari Mac. Alhasil Mac mendapatkan rencana api dari Dash. Pada paginya mereka tengah berkumpul di meja track builder bersama Dash. Hari ini Dash menjelaskan kepada mereka tentang tantangan selanjutnya, yaitu S'more atau berburu aksi, di mana yang bisa mendapatkan 3 bendera terlebih dahulu, maka dialah pemenangnya. Pembagian kelompok itu terdiri dari Axel bersama Spark, Mac bersama Bright, dan juga Coop bersama Sidecar. Hal ini membuat Coop sedikit tidak puas nih. Sesampainya di lintasan, dengan cepat mereka langsung bergegas untuk dapat memenangkan tantangan. Kuncinya adalah kerjasama tim. Kini mereka semua sudah saling bekerja sama antar sesama tim, bahkan sangat kompak kecuali Coop dan juga Sidecar. Coop merasa bahwa Sidecar tidak bisa dipercaya olehnya, sehingga dia memutuskan untuk mengabaikan Sidecar. Berbeda dengan Sidecar, justru dia terus membantu Coop, namun sayangnya niat baiknya itu selalu dicap buruk oleh Coop. Hal ini membuat Sidecar sedikit terganggu, bahkan Sidecar juga mendengar Coop mengeluh soal ketertinggalan tim. Karena melihat Coop seperti itu, Sidecar memberikannya pilihan, yaitu percaya kepadanya dan memenangkan pertandingan ini atau sebaliknya. Hal ini membuat Coop memutuskan untuk mempercayai rekan timnya, yaitu Sidecar. Pada aksi bendera terakhir, tantangannya semakin dipersulit karena ada laba-laba yang menjaga bendera. Singkat cerita, mereka semua akan bersaing nih untuk mendapatkan bendera terakhir. Di situ Sidecar sempat ragu nih Coop akan bekerja sama dengannya. Namun Coop justru datang dan di sana dia juga meminta maaf karena sudah tidak percaya kepada Sidecar. Akhirnya mereka bekerja sama untuk mendapatkan bendera terakhir. Tantangan kali ini akhirnya dimenangkan oleh tim Coop dan juga Sidecar. Alhasil mereka berdua mendapatkan lencana api. Pagi ini merupakan hari yang sangat penting nih, karena mereka akan mengadakan balapan Grand Prix kedua di camp. Pada balapan kali ini Dash menjelaskan akan ada fitur baru dalam track, yaitu booster, yang akan membantu para camp mempercepat laju mobil mereka. Bukan hanya itu, Dash juga mengundang tamu spesial, yaitu Striker Spoiler. Dia adalah pemenang Piala Crown Pro dan beliau juga ayah dari Axel. Dengan semangat membara nih, para camp sudah siap untuk memilih mobil pilihan mereka untuk dapat balapan di Grand Prix. Sesampainya di lintasan balap, mereka langsung meluncur. Posisi pertama ada Axel, dan dia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya bisa menggunakan booster tanpa kesalahan. Namun sayangnya dia gagal, dan ayahnya sedikit kecewa nih. Namun reaksi ayahnya berbeda ketika melihat Coop dengan semangatnya berhasil menggunakan booster dengan benar. Hal ini tentunya membuat Axel kesal.
Bahkan hal ini juga terulang di booster Oli. Axel gagal lagi untuk menunjukkan bahwa dia bisa nih di hadapan ayahnya. Namun sayangnya sang ayah justru terkesan dengan Coop. Hal ini membuat Axel kesal, ditambah Coop selalu berhasil membuat kagum ayahnya. Striker benar-benar memuji Coop di depan semua temannya, yang mana Axel sangat kesal dan iri. Karena tidak tahan dengan semua itu, dia pergi dari situ dan diikuti oleh Sidecar. Sidecar berusaha untuk membuat Axel terhibur dengan menawarkan keju semprot miliknya. Axel menerima keju itu, tapi dia punya niat jahat pada Coop. Alhasil dia berusaha mencurangi Coop dengan cara memasukkan krim keju itu ke dalam mobil Coop. Sialnya bukannya Coop yang akan menaiki mobil tersebut, justru ayahnya. Karena sang juara itu ingin menunjukkan tentang pengalamannya soal booster kepada Coop. Melihat sang ayah kesulitan akibat ulahnya sendiri, Axel memutuskan untuk menolong ayahnya. Selama dia menyetir dan sempat memberitahunya tentang booster yang sudah dipersiapkan untuk balapan nanti. Dan Axel bisa menggunakan itu supaya dia bisa menyelamatkan ayahnya. Akhirnya Axel berhasil nih menyelamatkan ayahnya, bahkan kembali ke Ultimate Garage dengan selamat. Akhirnya di situ dia mengakui tindakan yang tidak benar itu di hadapan ayahnya dan teman-temannya. Sayangnya perbuatannya itu membuat Axel harus menanggung resiko kehilangan satu lencana apinya karena telah menyabotase mobil pemain lain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tibalah hari untuk balapan Grand Prix kedua yang sesungguhnya. Seperti biasa, Das menjelaskan lintasan balapan kepada para camp di depan track builder. Sebelum balapan dimulai, Das juga menjelaskan aturan mainnya nih. Pada aturan kali ini, Karen Coop mendapatkan lencana paling banyak. Dia berhak menerima 3 booster yang bisa dia pakai kapanpun dia mau. Mereka semua sudah bersiap nih di lintasan balap dan hanya tinggal menunggu meluncur. Semua temannya Coop sudah tertinggal jauh karena keuntungan yang dia dapat. Namun semua itu tidak membuat Axel menyerah. Dia justru dengan tenang terus berada di belakang Coop. Alhasil Axel berhasil nih melewati Coop dan menempati posisi pertama. Namun akhirnya Coop berhasil merebut posisinya kembali dari Axel. Bahkan dia juga mengaktifkan booster kecepatan untuk dapat melesat dengan cepat menuju garis finish. Namun sayangnya bukannya mencapai garis finish, Coop justru tersangkut di corong es krim. Coop masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari sana. Dia hanya bisa menonton teman-temannya melewati dia. Awalnya dia sedikit menyesal karena terlalu sombong dan meremehkan balapan. Namun ketika dia sadar, dia mendapatkan ide untuk dapat mengejar para temannya dengan kekuatan spesial mobilnya. Balapan kali ini akhirnya dimenangkan oleh Axel, sekalipun mereka terlihat mencapai garis finish bersama. Hal ini membuat Axel unggul karena dia mendapatkan 5 lencana api. Kemudian di situ membuat Coop sadar bahwa dia tidak boleh sombong dulu sebelum dirinya mencapai kemenangan sesungguhnya. Dia berharap ke depannya mulai dari sekarang dia akan berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Pagi ini Das tengah mempraktekkan tentang tantangan hari ini, yaitu tantangan meloncat tinggi. Bagi siapapun yang berhasil melompati dan bertahan di tumpukan barel dianggap berhasil. Ketika memilih mobil, anehnya Coop terinspirasi dengan Max soal tantangan kali ini, yang mana dia memilih apapun yang sama dengan Max. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di ronde kedua ini saja, tanpa menunggu lagi Max mulai untuk melakukan loncatannya. Hal ini membuat Coop sangat kagum. Alhasil dia mengcopycat lagi nih gerakannya Max. Saat tiba ronde melewati cincin api, peserta hanya tersisa Max dan juga Coop saja. Dengan mudahnya Max berhasil melewati ronde yang sulit ini dengan loncatan indahnya. Kini giliran Coop, beruntungnya Coop juga berhasil lolos.
Akhirnya tibalah saatnya mereka saling bersaing di babak final. Sekali lagi Coop masih ingin terus meniru Meg, walaupun tantangan final ini adalah lompatan gaya bebas. Kini giliran Coop untuk melakukan loncatan. Seperti biasa dia meniru gayanya Meg. Namun sayangnya keberuntungan tidak lagi bersama Coop dan dia malah membuat kekacauan. Melihat semua temannya dalam bahaya, Coop akhirnya mengerti bahwa dia harus menjadi diri sendiri dan jujur untuk mengejar kemenangan. Alhasil Coop langsung mengganti mobil yang menjadi pilihan hatinya. Akhirnya semua kembali seperti semula berkat Coop. Dia juga meminta maaf karena kesalahannya yang selalu meniru Meg, walaupun Meg lah yang memenangkan tantangan kali ini. Dengan senang Coop memberikan selamat kepada temannya itu. Singkat cerita, hari ini adalah hari mereka libur. Lalu tiba-tiba Spark datang dan memberitahu mereka tentang acara pameran mobil klasik di kota. Dia juga mengatakan kalau toko es krim sedang membagikan es krim gratis. Namun sialnya Squeakers tidak membiarkan mereka pergi sampai kamar mereka bersih. Di situ Coop mengatakan nih, jika tim yang menang dalam tantangan ini, maka mereka akan pergi untuk memakan es krim, sedangkan tim yang kalah akan bersih-bersih kamar. Tim pertama ada Axel, Sidecar, dan juga Brights. Sedangkan tim kedua ada Coop, Spark, dan juga Meg. Langsung saja nih, mereka melaksanakan tantangan kali ini. Pada ronde pertama dimenangkan oleh tim Axel, sedangkan di ronde kedua dimenangkan oleh tim Coop. Kini tinggal babak penentuan nih, siapakah yang jadi pemenangnya. Namun sayangnya mereka seri dan kamar ini semakin menjadi berantakan. Alhasil Coop mengerti nih bahwa mereka sejak tadi menunda-nunda pekerjaan. Dengan ini mereka langsung membersihkan seluruh kamar secara bersama-sama. Sialnya sesuatu terjadi lagi, yaitu keranjang tempat menaruh sampah tersebut keberatan sehingga ia meluncur keluar kamar. Beruntungnya Coop sempat menghentikan keranjang itu. Namun sayangnya kecerobohan Coop membuat keranjang itu meluncur tepat menuju ke meja track builder dan mengaktifkan sistem pembuatan track. Yang mana seisi kota dan trek dipenuhi oleh sampah. Tanpa ragu lagi mereka langsung bergegas nih untuk segera menyelesaikan semua masalah ini. Mereka harus cepat mengangkat semua sampah dari truk supaya seisi kota bisa selamat dari sampah besar. Kini mereka semua bekerja sama untuk menangkap setiap sampah-sampah tersebut dan membawanya kepada Coop. Setelah mereka berhasil, mereka langsung OTW ke toko es krim. Namun sayangnya toko es krimnya sudah tutup. Lalu tiba-tiba saja Das menghubungi mereka. Di situ Das sangat senang bahwa mereka berhasil mengatasi masalah tersebut dan sebagai hadiahnya, Das juga membawakan es krim kepada mereka semua. Saat ini Coop, Meg, Spark, dan juga Bright sedang makan pizza bersama di kedai pizza milik pamannya Bright. Ketika mereka sedang menikmati pizza, seseorang menelpon ke pamannya Bright. Dia adalah Profesor Review. Review memesan pizza sebanyak 500 pizza. Hal ini membuat pamannya sangat panik dan bingung. Karena di tokonya yang memesan pizza diantar lebih dari 30 menit, maka pesanannya akan gratis. Dan kini dia harus membuat 500 pizza dalam 30 menit saja. Namun hal ini membuat Bright sangat tertantang. Bahkan dia bilang bisa mengantarnya hanya dalam 5 menit saja. Selama di perjalanan Review memasang jebakan supaya mereka terlambat. Namun beruntungnya mereka berhasil nih melewati itu dengan mudah, bahkan sampai dengan tepat waktu. Sesamanya di sana ternyata pizza itu akan diberikan kepada hewan peliharaan Review, yaitu kobra raksasa. Kemudian Review langsung menyuruh kobra itu untuk segera menangkap Coop dan juga kawan-kawan. Hal ini membuat Bright sedikit menyesal, tapi di saat yang bersamaan dia mendapatkan ide cemerlang. Ide itu adalah menggiring kobra besar untuk dibawa ke toko pizza. Alhasil Bright berhasil mengalahkan kobra raksasa itu. Setelah itu semua kejadian ini membuat paman Bright sedih karena pizza yang belum dibayar plus tokonya hancur. Namun di situ Das bersedia nih untuk membayar semua kerugian tersebut, dan Das juga memberikan lencana api kepada Bright. Singkat cerita, siang ini para perkemah sedang berada di kamar mereka untuk menonton sebuah film T-Rex. Lalu mereka mendengar sesuatu dari arah garasi dan memutuskan untuk mengeceknya.
Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan sebuah mobil besar yang mengangkut banyak mobil Hot Wheels. Mobil besar itu adalah transporter mobil. Setelah itu Das datang dan menjelaskan pada mereka tentang mobil besar tersebut. Kepergian Das membuat Spark mendapatkan ide nih untuk dapat memperbaiki transporter mobil itu. Dia langsung membuat rencananya mengubah mobil transporter seperti gigitan T-Rex yang bisa mengangkut mobil dengan mudah. Spark berhasil menciptakan mobil T-Rex dengan baik. Namun sayangnya sesuatu terjadi dan membuat mobil T-Rex itu hidup. Hal ini membuat mereka semua harus menghentikan Big T-Rex sebelum dia menelan semua mobil di kota. Ketika Spark tengah memberikan rencana, Axel dan juga Sidecar tidak mau mendengarnya, sehingga mereka harus berakhir dimakan oleh Big T-Rex. Kemudian Coop mendapatkan sebuah ide nih untuk menggiring Big T-Rex itu kembali ke Ultimate Garage dengan Max sebagai umpannya. Mereka akhirnya berhasil membawa Big T-Rex kembali, tapi Spark sepertinya harus menjelaskan kepada Das dan meminta maaf kepadanya. Singkat cerita, Das memaafkannya sekaligus senang dengan mobil Big T-Rex ini. Pada hari ini, Das akan memberikan sebuah tantangan baru kepada para pekemah. Tantangan kali ini adalah meniru pemimpin yang mana siapapun yang ditunjuk sebagai pemimpin. Dia harus berada di posisi depan dan semua mobil yang berada di belakangnya wajib mengikuti apapun gerakan yang dilakukan oleh mobil pemimpin. Sementara itu, untuk menjadi pemenangnya pembalap harus menunjukkan gerakan baru yang paling keren. Kemudian mereka semua langsung melaju di track dan Das juga memberitahu mereka bahwa pemimpin ronde pertama kali ini adalah Sidecar. Selanjutnya kepemimpinan dipindahkan ke Bright, namun sayangnya Sidecar harus tereliminasi. Selanjutnya Spark yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam tantangan ini. Dengan cepat dia langsung melakukan aksinya. Aksinya ini berhasil menuai pujian dari Das. Kemudian kepemimpinan sekarang dipegang oleh Mac dan dia langsung melakukan aksinya. Namun sayangnya Bright harus tereliminasi di sini. Kemudian Das menunjuk Axel nih sebagai pemimpin selanjutnya. Axel langsung melakukan aksinya. Namun sayangnya perbuatan Axel membuat ketiga temannya terjebak dalam masalah serius, yang mana Axel harus menolong ketiga temannya. Beruntungnya Axel berhasil nih, namun dia harus terlibat masalah baru dengan Das di Ultimate Garage. Sesampainya di sana, Axel ditegur oleh Das karena kelakuannya telah membuat teman-temannya dalam bahaya. Hal ini membuat Axel menyesal dan meminta maaf, bahkan siap menerima konsekuensinya. Namun di situ Das tidak menghukumnya. Sayangnya hal ini membuat Spark yang menjadi satu-satunya pemenang dalam tantangan kali ini. Singkat cerita, akhirnya balapan Grand Prix terakhir akan segera dimulai. Seperti biasa Das menjelaskan semua rintangan dan aturan. Dia menjelaskan dimulai dari tracknya, booster speed, bahkan Big T-Rex yang akan membantu pembalap untuk dapat mengganti-ganti mobil sesuka hati sesuai track yang ada. Das juga memberitahu mereka tentang hadiah untuk pemenang balapan kali ini, yaitu mendapatkan 10 lencana api. Dan dengan ini bisa menetapkan siapa yang akan menjadi juara di camp saat ini. Semua peserta camp langsung bersemangat dan bersiap memilih mobil pertama mereka. Sesampainya di track, mereka semua langsung menancapkan gas dan melaju di track. Saat ini mereka akan memasuki rintangan pertama. Kali ini yang memimpin adalah Mac, tapi dengan mudahnya Mac tersingkirkan oleh kalajengking di rintangan pertama ini. Hal ini membuat Coop dan juga Axel kembali memimpin balapan. Bahkan mereka juga sudah berhasil melewati rintangan pertama dengan mudahnya. Selanjutnya mereka akan memasuki rintangan track, jalan lurus kecepatan tinggi, yang mana Coop dan Axel memutuskan mengganti mobil mereka.
Setelah mengganti mobil, mereka langsung disambut oleh Spark yang menempati posisi pertama. Tetapi dengan mudahnya Coop dan juga Axel berhasil merebut posisi itu dari Spark. Bahkan mereka berdua kini saling berlomba menuju garis finish. Namun sayangnya balapan itu belum selesai. Tiba-tiba saja review datang menghancurkan tracks menuju garis finish dengan seekor naga merah raksasa. Alhasil Grand Prix ini harus terhenti sementara karena kekacauan yang disebabkan oleh review. Di situ naga itu memakan semua mobil-mobil mereka. Beruntungnya mereka saat ini sedang berada di luar mobil sehingga mereka selamat. Kemudian Dust datang dengan menaiki mobilnya dan berusaha untuk menghentikan review. Sialnya naga itu berhasil menghindarinya dan membuat Dust mengenai piala besar kejuaraan. Alhasil piala itu terjatuh dan membuat ayah Coop, reporternya, ayah Axel dan Dust juga Squeaker terjebak di dalamnya. Sementara itu review akan segera menghancurkan kota Hot Wheels, dimulai dari menghancurkan Ultimate Garage. Hal ini membuat Dust dan juga Coop dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Yang mana Coop dan juga kawan-kawan bergegas untuk segera menghentikan dan mengalahkan review, dan naganya dibantu oleh Big T-Rex. Spark juga memberitahu mereka soal titik lemah naga itu berada di perutnya. Pada rencana pertama ini, mereka mengalami kegagalan untuk dapat mendekat ke arah naga. Sekalipun gagal, Coop berusaha untuk mencobanya lagi. Bahkan dia juga mengingatkan teman-temannya untuk tetap bersemangat dan optimis untuk bisa menyelamatkan Ultimate Garage. Singkat cerita, Brad berhasil membuat Spark mendapatkan ide bagus, yang mana Spark pergi bersama Mac untuk melancarkan idenya. Namun sayangnya Coop dan kawan-kawan mengalami kegagalan lagi. Bahkan naga itu kini menyemburkan api panasnya kepada mereka. Beruntungnya Spark dan juga Mac berhasil datang mengendarai Big T-Rex dan menyelamatkan teman-temannya dari semburan api. Kesempatan ini digunakan oleh Axel dan yang lainnya untuk melaksanakan rencana awal mereka ke Ultimate Garage. Di tengah rencana ini, mereka berdua berhasil sampai di atas Ultimate Garage. Namun kondisi saat ini mengharuskan salah satu dari mereka merelakan kemenangan itu. Singkat cerita, Axel mengalahkan dan membiarkan Coop untuk menyelesaikan pertandingan ini. Alhasil Coop setuju dan langsung bergegas untuk mengalahkan review beserta naga miliknya. Aksi Coop bukan hanya berhasil mengalahkan review dan naganya, tetapi juga berhasil menyelamatkan Dust dan kawan-kawan. Dan dia juga memenangkan Grand Prix ini karena dialah satu-satunya mobil yang melewati garis finish. Akhirnya Coop lah yang memenangkan Grand Prix terakhir dan mendapatkan 10 lencana api. Bahkan dia juga menjadi sang juara pada camp kali ini. Di akhir film ini, Coop terlihat sedih karena semua ini akan segera berakhir. Namun Dust memberikan kabar baik nih kepada mereka semua, yaitu Dust ingin melanjutkan camp latihan ini kepada mereka di tingkat yang lebih lanjut. Bahkan wanita itu juga akan memberikan hadiah bagi sang juaranya nanti, yaitu Ultimate Garage. Hal ini didengar oleh review dan dia tidak sabar menunggu untuk kembali menyerang kota Hot Wheels lagi. Di awal film, para pekemah terlihat tengah melakukan balapan seperti biasa dan hasilnya dimenangkan oleh Coop. Kemenangan itu dipuji oleh setiap pekemah, namun tiba-tiba Dust mengingatkan setiap mereka untuk terus rendah hati dan berlatih. Singkat cerita, kedatangan Dust ke sana untuk mengumumkan akan ada balapan level 2 nih, di mana hadiahnya bukan hanya sekedar medali, melainkan bisa memiliki Ultimate Garage. Di situ para pekemah sangat tertantang untuk memenangkan hadiah tersebut. Setelah itu, para pekemah langsung bergegas memilih mobil yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika semua siap, semua pembalap sudah mulai menjalankan mobil mereka nih. Seperti biasa, Coop selalu bisa mengalahkan teman-temannya dengan kecepatan miliknya. Sialnya di tengah-tengah pertandingan muncullah satu mobil misterius yang bukan bagian dari pekemah Hot Wheels. Pembalap misterius itu berhasil melewati setiap pembalap hingga tersisa Coop seorang. Sayangnya dengan kemampuan mobil yang aneh itu, dia berhasil memenangkan pertandingan ini dengan telak.
Setelah itu pembalap misterius mendatangi para pekemah di Ultimate Garage. Di sana dia memperkenalkan dirinya nih. Dia adalah Crash, anak dari Profesor Jahat Rearview. Crash ini dan ayahnya berniat untuk memenangkan perlombaan supaya dia bisa mengambil Ultimate Garage dan menghancurkannya. Alhasil para pekemah harus terus berjuang untuk dapat mengalahkan Crash. Malam harinya para pekemah sangat sedih sebab mereka kalah telak dari Crash. Namun Das menyemangati mereka untuk terus berjuang sedikit demi sedikit. Singkat cerita, hari ini Das akan mengadakan balapan dengan tema Ashmore. Setiap pembalap harus mendapatkan bahan-bahan untuk makanan penutup, yaitu biskuit, coklat, dan juga marshmallow. Setelah para pekemah memilih mobil, mereka langsung balapan di trek. Pada tantangan pertama, mereka harus mengambil biskuit yang hanya ada 2 saja. 2 biskuit itu diambil dengan mudah oleh Coop dan juga Axel. Selanjutnya mereka harus mengambil coklat yang juga hanya ada 3 buah. Sayangnya yang mendapatkan bahan tersebut adalah Max, Sidecar, dan juga Spark. Kemudian bahan terakhir yang harus mereka dapatkan adalah sebuah marshmallow. Namun mereka mengalami kesulitan nih, sebab bahan tersebut hanya bisa dilewati oleh 1 mobil, sedangkan mereka saling berebutan. Hingga sebuah video live menayangkan Crash dan juga Rearview. Di video itu mereka benar-benar akan menghancurkan Ultimate Garage. Hal ini membuat mereka sangat khawatir. Namun Coop berusaha mengingatkan mereka bahwa kunci untuk mengalahkan Crash adalah mereka harus bersatu apapun yang terjadi. Setelah itu mereka berencana untuk membiarkan pertandingan ini dimenangkan oleh mereka semua, di mana Bright yang akan mengambil marshmallow-nya. Dengan kerjasama tim, mereka berhasil mendapatkan masing-masing 1 bahan dan bergegas menuju ke garis finish bersama-sama. Sesampainya di Ultimate Garage, mereka disambut oleh Das dan juga Squeakers. Kemudian mereka juga mendapatkan 1 lencana api nih, sebab mereka berhasil melewati tantangan Ashmore. Keesokan harinya Coop, Mac, dan juga Spark sedang bersantai sambil melihat Squeaker dan Das bersih-bersih. Hari ini adalah hari di mana mereka bersih-bersih Ultimate Garage. Selain itu, Das juga sempat memperkenalkan hasil penemuannya, yaitu tongkat pengecil yang serbaguna. Dengan alat itu, Das bisa dengan mudah memindahkan dan menyimpan barang, sebab tongkat itu bisa mengecilkan apapun. Kemudian Das kembali nih untuk bersih-bersih bareng Squeakers dan membiarkan Coop, Mac, dan juga Spark berlatih. Namun sayangnya setelah mereka memilih mobil untuk latihan, tanpa disengaja Squeakers tersandung dan membuat tongkat pengecil itu memperkecil Coop, Mac, dan juga Spark. Singkat cerita, mereka harus berusaha untuk mengembalikan ukuran mereka ke ukuran normal. Namun tidak semudah itu, mereka justru terlibat masalah dengan hujan baut raksasa dan berakhir terjatuh ke bawah. Beruntungnya mereka masih selamat. Setelah itu mereka harus berencana untuk kembali ke atas. Disitulah muncul ide dari Spark. Kebetulan di bawah sana ada Axel, Sidecar, dan juga Bright yang sedang bermain drone. Ide Spark adalah mereka harus menaiki drone untuk mencapai atas. Dan ide itu berhasil. Sesampainya di atas, mereka kembali berhadapan dengan Squeakers yang sedang bersih-bersih dengan vacuum cleanernya. Namun mereka berusaha untuk tetap jalan menuju ke tongkat. Mereka berhasil sampai nih, namun saat ini Spark dan juga Mac harus mengandalkan Coop untuk dapat mencapai tongkat yang ada di atas rak. Singkat cerita, Coop berhasil naik ke atas dan tinggal memencet tombol yang ada di tongkat tersebut. Dengan kekuatan mobilnya dan rasa percaya dirinya, Coop berhasil mengembalikan mereka ke ukuran normal. Yang akhirnya mereka selamat, dan setelah itu Coop, Mac, dan juga Spark membantu Squeakers membersihkan Ultimate Garage. Pagi ini Coop, Bright, Mac, dan juga Spark berencana untuk mencuci mobil dengan menaiki Big T. Saat ini tempat cuci mobil sedang promosi fitur baru yang bisa membuat kilap mobil. Sialnya Profesor Rearview datang dan berusaha mengacau di kota Hot Wheels hari ini. Dia juga membawa hiu besar buatannya untuk mengacau di tempat cuci mobil. Singkat cerita, mereka berempat tidak bisa membiarkan reviewer berulah. Alhasil mereka akan menghentikan rencananya itu. Namun sialnya, Coop langsung jalan tanpa rencana. Alhasil dia sempat dimakan oleh hiu. Untungnya dia sempat selamat nih dan langsung mencoba fitur baru di pencucian mobil.
Setelah itu mobil Coop jadi berkilau, namun hal itu memancing hiu mengejarnya hingga trek dan kembali ke pencucian mobil. Untungnya Coop berhasil mengubah mobilnya ke semula. Sialnya hiu itu tidak berhenti sebab banyak mobil lain yang berkilau. Alhasil dia mengejarnya. Hal ini membuat Coop, Bright, Meg, dan juga Spark harus turun tangan nih. Mereka berusaha menghentikan hiu tersebut dan mereka berhasil, bahkan mengirimkannya kepada rear view. Singkat cerita, tibalah saatnya balapan Grand Prix lagi. Inilah kesempatan para pekemah untuk mengembalikan keadaan mereka dengan mengalahkan Crash. Sebelum memulai balapan, seperti biasa Das menjelaskan trek baru pada mereka, di mana trek ini bisa sewaktu-waktu berubah. Selain itu dia juga memberitahu aturan mainnya. Setelah itu para pekemah langsung memilih mobil untuk balapan. Ketika mereka siap di trek, Crash juga sudah siap nih menunggu mereka. Semua sudah siap dan pertandingan pun dimulai. Pertandingan ini dimulai dengan para pekemah tidak membiarkan Crash lewat. Sialnya Crash berhasil nih menyalip mereka dengan kekuatan miliknya. Namun mereka tidak membiarkan Crash begitu saja, dan sayangnya usaha mereka gagal. Beruntungnya perubahan trek terjadi dan membuat para pekemah memimpin lagi. Walaupun begitu, Crash kembali melewati mereka nih dengan sangat mudah. Dan hanya tersisa Coop di depan. Sayangnya kepercayaan diri Coop menurun akibat perubahan trek dadakan. Namun dia masih terus berusaha untuk mengalahkan Crash. Dengan kemampuan super cepat mobilnya, Coop berhasil melewati Crash dan menempati posisi pertama lagi. Sialnya pertandingan ini tetap dimenangkan oleh Crash, sebab dia menggunakan kemampuan terbang miliknya dan berhasil mengalahkan Coop. Saat ini para pekemah tengah dibully habis-habisan oleh Crash. Bahkan skor mereka kalah jauh nih dengan Crash. Namun Das terus menyemangati mereka. Alhasil mereka kembali bangkit dan akan terus berlatih untuk bisa mengalahkan Crash. Siangnya Das memiliki tantangan baru nih untuk para pekemah. Tantangan itu bernama keahlian baru. Mereka langsung bergegas memilih mobil pilihan sesuai kekuatan besar mereka. Namun secara sengaja Das menukar semua mobil itu. Alhasil mereka sempat bingung. Walaupun ditukar, mereka akan tetap berusaha. Selain itu, dalam tantangan ini mereka diberikan waktu untuk dapat membuka keahlian baru mereka. Jika waktu habis, mereka gagal. Seperti biasa, di jalur trek sudah ada berbagai rintangan. Semua berusaha untuk melewatinya berdasarkan pemikiran mereka, tanpa mendengar saran dari teman-teman yang lain. Karena kekeras kepalaan mereka, semua rintangan sangat sulit dilewati. Bahkan mereka juga tidak membuka keahlian baru dan waktu terus berjalan. Yang lebih parahnya lagi nih, gara-gara Coop sebuah papan pizza besar lepas dan mengancam Ultimate Garage. Melihat keadaan genting tersebut, mereka harus bergegas untuk menghentikan pizza itu. Namun kali ini masing-masing dari mereka saling mendengarkan saran dari teman-temannya. Alhasil setiap dari mereka membuat keahlian baru nih. Setelah itu mereka bersama-sama berhasil mengembalikan pizza besar itu ke tempat semula. Setelah itu mereka kembali nih ke Ultimate Garage dan masing-masing dari mereka mendapatkan lencana api. Keesokan harinya, para pekemah tengah sibuk mencari sebuah jimat keberuntungan demi mengalahkan Crash. Tiba-tiba Das datang dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak memerlukan keberuntungan untuk mengalahkan Crash, tapi mereka tidak mau mendengar. Alhasil Das memberi mereka sebuah peta tempat setir emas berada. Mereka sangat senang nih dan langsung bergegas untuk mengambilnya. Menurut Bright, setir emas itu berada di terowongan Hot Wheels. Sialnya rencana mereka sempat ketahuan oleh Crash sebab sidecar membocorkannya. Dengan cepat Crash menuju ke terowongan. Beruntungnya mereka, ternyata Bright salah membaca peta dan lokasi setir emas itu berada di atas awan. Dengan kecepatan full mereka langsung ke atas untuk mengambil setir emas itu. Sayangnya di perjalanan menuju Ultimate Garage, Crash datang dan berusaha mengambil setir tersebut.
Yang awalnya para pekemah berhasil mengecoh Crash untuk mengambil setir tersebut, namun akhirnya Crash mendapatkannya. Dia berniat menghancurkan setir emas itu di sebuah tempat penghancur mobil. Walaupun begitu, Coop berhasil mencegahnya. Sialnya setir itu justru terjatuh di sana. Melihat keadaan genting seperti ini, Mac berusaha untuk mengambil setir tersebut sebelum benda itu benar-benar hancur. Dengan kemampuan super jam milik Mac, dia berhasil mengamankan setir emas itu. Setelah itu mereka membawanya pulang. Sesampainya di camp, mereka baru sadar nih tentang perkataan Das bahwa tanpa setir emas, mereka bisa mengalahkan Crash. Dan buktinya adalah saat Mac mengamankan setir emas tanpa setir emas di genggamannya. Alhasil mereka menitipkan setir emas pada Das, yang ternyata setir emas itu sudah banyak dimiliki oleh Das. Di suatu pagi, sesuatu tengah membuat Squeakers sakit flu. Melihat dia sakit, Bright sempat memberinya jus bawang, namun sayangnya itu semakin memperburuknya. Tidak lama kemudian Das datang dan memberitahu mereka bahwa Squeakers membutuhkan chip komputer baru. Singkat cerita, Bright, Coop, dan Mac akan pergi nih untuk mengambil chip, sedangkan Spark dan Das akan berjaga di Ultimate Garage. Ketika mereka tengah menuju ke toko chip, tiba-tiba saja Squeakers tanpa sengaja membuat kekacauan sehingga Coop, Bright, dan Mac mengalami kesulitan. Beruntungnya semua bisa teratasi berkat Spark dan juga Das. Alhasil mereka berhasil mengambil chip baru dan segera bergegas pulang. Sialnya, Squeakers membuat kekacauan lagi sehingga merubah sistem track. Hal ini membuat ketiga pembalap itu mengalami kesulitan. Namun mereka berhasil menemukan ide kreatif untuk bisa sampai di Ultimate Garage tepat pada waktunya. Semua itu berkat Bright. Dengan kemampuan kreativitas Bright, mereka berhasil membawa chip baru itu kembali ke Ultimate Garage. Setelah itu Bright langsung memasukkan chip tersebut ke Squeakers dan chip itu berjalan lancar. Lalu Bright sempat meminta maaf nih pada Squeakers, namun semua berakhir senang sebab mereka berhasil. Sore ini Das tengah mempersiapkan mobil miliknya yang bernama Twin Mill. Hal ini ia lakukan untuk membuka acara karnival nanti malam. Tidak lama kemudian para pekemah datang dan ingin membantu Das menjaga dan memoles Twin Mill. Sementara Das bersiap nih untuk karnivalnya. Sialnya Rearview tidak akan membiarkan karnival itu terjadi sebab dia memiliki dendam pribadi nih dengan Das di masa lalu, yang mana dia mencuri Twin Mill dari para pekemah. Hal ini membuat para pekemah tidak tinggal diam. Mereka bersiap untuk memilih mobil lalu mengejar Review. Saat mereka mengejar Review, mereka sangat terkesan nih sebab profesor itu terlihat sangat lihai mengemudikan mobil. Singkat cerita, Review tempat memberitahu alasan mengapa ia ingin menghentikan karnival Das. Sebab dulunya mereka adalah rival di Ultimate Garage dan Das selalu bisa mengalahkannya. Setelah beberapa saat, Review akhirnya terjebak nih dan tidak bisa kabur dari kejaran para pekemah. Namun dia memanggil kelelawar miliknya untuk menolongnya. Sekalipun dia berhasil lolos, Coop memiliki cara untuk menghentikannya, yaitu dengan membujuknya balapan menuju ke Ultimate Garage. Dan Review menerima tawaran tersebut. Rencana itu berjalan dengan mulus nih, bahkan mereka juga menggiring kelelawar milik Review menuju ke acara pembukaan kembang api karnival. Akhirnya Coop dan teman-temannya berhasil merebut kembali Twin Mill dan membuka acara karnival Das dengan kembang api yang meriah. Sementara itu Review gagal. Setelah itu mereka kembali untuk bertemu dengan Das. Di sana Das memberi mereka support bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Crash, sebab dulu Das berhasil mengalahkan Review. Keesokan harinya balapan Grand Prix akan segera diselenggarakan nih. Seperti biasa Das menjelaskan trek yang akan mereka lalui. Pada balapan kali ini siapapun yang menang akan mendapatkan 5 lencana api. Mendengar hal ini para pekemah sedikit gugup sebab Crash sudah memimpin. Namun Das mengingatkan mereka untuk tetap tenang dalam kondisi apapun supaya mereka bisa memenangkan kompetisi ini. Tidak lama kemudian mereka akan bersiap untuk mulai balapan melawan Crash. Setelah sampai di trek mereka akan langsung balapan di sana hingga mencapai garis finish. Sekalipun pertandingan baru saja dimulai, para pekemah kembali dikalahkan oleh Crash dengan mudah.
bahkan Coop sekarang tengah berhadapan dengannya. Awalnya Coop sulit dan tidak sabar untuk mengalahkan Crush. Alhasil dia sempat gagal nih dan tertinggal di terowongan oleh Crush. Namun di situ Coop bersama teman-temannya kembali mengejar Crush. Ketika Coop sudah dekat dengan Crush, dia berusaha untuk tenang supaya Coop dapat mengalahkan Crush. Yang mana Coop tetap tenang walaupun Crush berusaha mengeluarkan semua kemampuannya di depan Coop. Hal ini membuat Coop dapat memenangkan pertandingan ini dan membuat Crush tertinggal di posisi paling belakang. Setelah pertandingan itu, review tengah menunjukkan hasil penemuan barunya pada Crush. Penemuannya ini pasti akan membuat para perkemah terkejut. Penemuannya ini pasti akan membuat para pekemah terkejut. Terlihat Coop dan teman-temannya tengah membahas tentang balapan yang akan mereka hadapi. Di pertandingan kali ini mereka akan bertemu dengan Crush. Crush ini berada di peringkat pertama dan telah memiliki 10 lencana. Sementara Coop berada di peringkat kedua dengan 7 lencana. Mereka tengah membahas tentang arena di balapan ini. Di balapan kali ini akan terdapat banyak rintangan, maka dari itu mereka perlu berhati-hati. Mereka semua pun sangat bersemangat di pertandingan ini karena nantinya jika berhasil memenangkan pertandingan ini, mereka akan mendapatkan 5 lencana. Mereka pun segera bersiap nih untuk memulai balapan mereka. Di awal pertandingan ini, Coop dan teman-temannya yang memimpin pertandingan ini, sementara Crush berada di belakang mereka. Sampai akhirnya mereka pun menghadapi rintangan pertama. Coop dan teman-temannya tengah melewati rintangan itu dengan sangat hati-hati. Sementara Crush dia memanfaatkan kecanggihan teknologi mobilnya yang mampu terbang di tengah-tengah rintangan itu, sehingga dia mampu menyusul Coop dan yang lainnya. Sayangnya dia tidak bisa mendarat dengan baik sehingga posisinya kembali ke belakang. Sementara Coop dan teman-temannya berhasil menyusul kembali posisi mereka. Mereka pun akhirnya menghadapi rintangan yang kedua nih, yaitu bola raksasa. Di situ Coop dan teman-temannya pun berupaya sekuat tenaga untuk bisa menghindari bola-bola tersebut. Sementara Crush dengan penuh percaya diri mampu melewati rintangan itu. Akan tetapi karena tidak fokus, dia pun harus menabrak batu-batu itu, yang mana dia pun menjadi diremehkan oleh teman-temannya Coop nih. Namun berbeda dengan Coop yang tetap sportif, memberikan semangat dan perhatian kepada Crush. Di sesi terakhir balapan ini, Crush pun akhirnya menggunakan teknologi canggih dari mobilnya, yaitu kemampuan untuk membuat jalur yang baru. Dengan kemampuan ini dia mampu menyusul Coop dan teman-temannya. Sementara mereka semua tengah kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sialnya justru kemampuan mobilnya itu tidak termasuk ke dalam kecurangan, sehingga Crush pun bebas untuk menggunakan kemampuan itu. Di situ Coop tengah berusaha untuk menyusul Crush, namun sayangnya tidak bisa. Crush lah yang tetap memenangkan pertandingan itu, sementara Coop berada di posisi yang kedua. Di pertandingan ini Coop belajar untuk jangan pernah meremehkan siapapun lawan kita. Dia juga tetap memberikan semangat dan dukungan positif untuk Crush. Di situ Spark akhirnya menciptakan sebuah alat yang menurutnya mampu untuk mengalahkan Crush nih, yaitu Air Sprayer. Alat yang mampu membuat benda bisa terbang. Mereka pun akhirnya menguji coba alat tersebut di arena. Awal mulanya semua berjalan dengan lancar. Mereka tampak menikmati latihan tersebut sembari menggunakan air sprayer itu. Air sprayer itu mampu membuat mereka lompat tinggi dan terbang, sehingga bisa melampaui jauh lawan mereka. Mereka pun akhirnya menepi sebentar nih untuk menyapa fans klub mereka. Di sana fans klub mereka juga membuatkan mereka patung mereka yang terbuat dari keju. Mereka pun melanjutkan latihan mereka. Akan tetapi sayangnya di saat lompatan antar jalur, dia mendarat dengan tidak baik dan menabrak Spark yang membawa air sprayer itu. Alhasil air sprayer itu menjadi malfungsi nih dan menembakkan sprayer ke semua benda, membuat semuanya menjadi terbang, termasuk Coop dan teman-temannya. Coop pun menyadari ini semua kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaiki ini semua, dibantu juga dengan usaha teman-temannya.
Sampai akhirnya Coop berhasil mematikan kembali air sprayer itu dan semua benda yang terbang bisa kembali ke tempat semula. Mereka semua pun mendarat dengan selamat. Spark merasa bersalah karena alat ciptaannya itu membuat masalah. Namun Coop menjelaskan kalau mereka itu tim dan mereka bisa menciptakan alat yang baru lagi bersama-sama. Coop dan teman-temannya pun kedatangan tamu nih, yaitu monster. Kedatangan monster ke sana untuk mengajarkan mereka tentang skill-skill berkendara. Bukan hanya itu saja, dia juga ingin sekalian memamerkan kemampuannya nih, karena monster ini ternyata fans berat mereka juga. Coop dan yang lainnya tuh sangat senang dan mereka pun langsung bersiap untuk latihan balap bersama monster di arena. Meskipun ini hanya latihan, monster mengatakan jika mereka semua berhasil melewati semua tahap latihannya, mereka akan mendapat satu lencana, dan itu membuat mereka semakin semangat untuk latihan. Tahap yang pertama, mereka perlu melewati berbagai macam rintangan karena monster ini jenis mobil off-road, sehingga mereka diajarkan untuk bisa tangguh seperti dirinya. Mereka pun berhasil melewati tahap yang pertama. Di sini Max sempat menunjukkan keahliannya kepada monster, akan tetapi monster tidak sempat melihatnya. Monster tengah sibuk memberikan bimbingan dan arahan untuk latihan tahap kedua kepada mereka nih, dan itu membuat Max sedikit sedih. Di ujian tahap yang kedua ini, mereka perlu melewati rintangan lagi, yaitu menerobos semua yang ada di hadapan mereka dengan berani. Mac di sini juga berupaya untuk menunjukkan kehebatannya lagi kepada monster. Namun sayangnya justru tidak berjalan dengan baik. Monster menjelaskan kalau Mac bisa mencobanya lagi nanti di tahap yang ketiga. Di situ semangat Mac pun akhirnya kembali lagi. Di ujian tahap ketiga ini, mereka perlu memasuki sebuah terowongan dan kemudian melompat dan melewati garis finish. Mereka semua pun sangat bersemangat di tahap ketiga ini. Selain mendapatkan pelajaran berharga, mereka juga akan mendapatkan satu lencana. Mereka semua berhasil melewati tahap yang ketiga ini, namun berbeda dengan Mac nih. Dia masih fokus untuk memamerkan skillnya kepada monster. Yang sayangnya itu berujung tidak baik nih. Akibat ulahnya, mereka pun terjebak di sana karena dia menabrak gardu listrik dan membuat semua pintu tertutup. Monster menjelaskan kalau Mac sebenarnya tidak perlu menunjukkan bakatnya kepada siapapun. Mac hanya perlu fokus kepada dirinya saja. Monster juga memberitahu di antara semuanya Mac itu merupakan idolanya. Dan setelah mendengar itu, Mac pun kembali semangat lagi nih, dan mereka bekerja sama untuk keluar dari sana. Mereka berhasil melewati rintangan itu. Di latihan kali ini mereka belajar untuk tetap fokus upgrade skill mereka dan jangan memikirkan orang lain. Setelah itu mereka pun melanjutkan makan siang mereka. Akan tetapi mereka masih kepikiran tentang cara nih untuk mengalahkan Cruz. Das pun memberikan mereka latihan lagi agar mereka bisa lebih siap untuk menghadapi Cruz nanti. Dan di latihan ini mereka juga akan mendapatkan satu lencana lagi nih jika berhasil. Mereka pun sangat semangat untuk melewati latihan ini karena kali ini mereka akan latihan bersama Big T. Misi mereka adalah menangkap Big T di arena. Awal mulanya latihan berjalan dengan lancar sampai akhirnya Profesor Review datang dan mengacaukan latihan mereka. Dia membajak sistemnya Big T. Alhasil Big T pun menyerang Coop dan teman-temannya. Mereka tidak menyerah di sana nih. Mereka pun langsung bekerja sama untuk memperbaiki Big T dengan cara masuk ke dalam Big T-nya sendiri agar bisa kembali lagi latihan seperti biasa. Yang beruntungnya mereka mampu memperbaiki Big T dan alat milik Profesor Reviewer itu pun dihancurkan. Sementara Big T akhirnya menyerang balik Profesor Review. Setelah itu mereka pun kembali ke Ultimate Garage nih, makan bersama dengan penuh kebahagiaan karena mereka mendapatkan pelajaran berharga di latihan kali ini. Ultimate Garage tengah mengadakan pesta dan mereka semua tengah sibuk untuk mempersiapkan semuanya untuk pesta nanti. Kemudian datanglah ibunya Coop ke sana. Tujuannya untuk membantu mereka sekaligus ingin memberikan pelatihan kepada anaknya.
Coop pun pergi bersama ibunya untuk mengambil pizza, es krim dan juga balon nih. Karena kali ini Coop mendapatkan tugas untuk mengambil 3 barang tersebut untuk pesta nanti. Sementara teman-temannya yang lain sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di arena, Coop sangat senang bisa latihan bersama dengan ibunya. Dia juga tidak menyangka kalau ibunya juga ternyata pembalap yang hebat. Berkali-kali dia memuji ibunya dan tidak terasa mereka telah berhasil mendapatkan pizza mereka. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan lagi ke tempat es krim. Tetapi sebelum itu mereka perlu membantu Paman Larry mengambil gentong-gentongnya yang berhamburan di arena. Mereka pun berhasil mengembalikan gentong-gentong itu dan kini mereka perlu pergi ke tempat es krim. Dua benda sudah terpenuhi. Kini yang terakhir adalah balon. Di sini Mac memberitahu kalau pestanya akan segera dimulai. Jadi mereka harus lebih cepat. Coop menjelaskan nih kalau dia akan datang lebih cepat. Hanya tinggal balon saja. Dan setelah itu Coop dan ibunya pun pergi ke tempat balon. Sayangnya balon-balon itu terbang dan ibunya berniat untuk mengambil balon-balon itu, akan tetapi sialnya ibunya justru tersangkut di atas bersama balon-balon tersebut. Coop pun berupaya untuk membantu ibunya namun tidak bisa. Dia pun meminta bantuan Bright untuk mengaktifkan jalur lompatan yang tinggi agar dia bisa meraih sang ibu. Setelah menghubungi Bright, Coop pun langsung segera membantu ibunya nih. Yang beruntungnya ibunya berhasil mendarat dengan selamat. Mereka pun langsung kembali ke Ultimate Garage dan merayakan pesta bersama. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk melakukan pertandingan melawan Cruz. Dengan semua pelatihan yang sudah mereka lewati, mereka percaya kalau mereka mampu untuk mengalahkan Cruz. Das menjelaskan kalau di pertandingan ini akan terdapat rintangan baru. Siapapun pemenangnya akan mendapatkan 10 lencana. Dan nanti akan ada bonus 5 lencana bagi siapapun yang mampu menemukan bendera. Di rintangan pertama, Coop dan teman-temannya mampu melewati rintangan itu. Sementara Cruz justru dapat melewati rintangan itu dengan mudah dengan kemampuan mobilnya itu. Di rintangan kedua, Cruz juga mampu menyusul Coop dan teman-temannya. Di situ mereka tampaknya tengah berdiskusi bagaimana nih caranya untuk mengalahkan Cruz di pertandingan ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membantu Coop lompat ke atas dan masuk ke jalurnya Cruz. Coop berhasil satu jalur dengan Cruz nih, dan kini mereka hanya perlu adu kecepatan untuk bisa melewati garis finish. Coop pun memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan 10 lencana. Dia berhasil memimpin menjadi peringkat 1. Sialnya meskipun Cruz kalah, tetapi Cruz mendapatkan bendera itu. Maka dari itu dia masih bisa menyusul Coop, dan Cruz pun berhasil mendapatkan kembali peringkat 1-nya. Mereka semua pun panik, tidak menyangka kalau Cruz berhasil mendapatkan bendera itu, dan kini Ultimate Garage akan menjadi milik Profesor Review. Di sini terlihat Coop dan yang lainnya pun akhirnya terusir dari Ultimate Garage. Mereka kini pergi dengan menggunakan Big T, sementara Profesor Reviewer tengah asik menghancurkan kota. Melihat kota sedang dihancurkan membuat Coop dan yang lainnya tidak bisa diam begitu saja. Mereka pun berdiskusi bersama nih bagaimana caranya untuk bisa menghentikan Profesor Review. Mac memiliki ide, yaitu dengan menggunakan food truck. Mereka akan memancing mobil-mobil yang dikerahkan sama Profesor ke arah Big T nih, biar Big yang akan melap mobil-mobil itu. Kekacauan pun berhasil dihentikan dan Profesor pun tidak kehabisan akal karena dia masih memiliki banyak stok mobil. Dia pun mengerahkan mobil-mobil lagi untuk melawan Coop dan yang lainnya. Dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan semua mobil itu dengan kerjasama mereka yang baik. Tentunya juga dibantu oleh Dust yang mengendalikan Big T-nya. Sementara Cruz tampaknya senang dan menikmati tinggal di Ultimate Garage, karena selain memiliki teknologi yang canggih, tempat itu juga memiliki makanan yang nikmat. Dia meminta ayahnya untuk mengurungkan niatnya untuk menghancurkan kota, karena mereka sudah mendapatkan yang mereka mau. Namun karena sifat tidak puasnya itu, Profesor Review pun akhirnya mengerahkan semua mobilnya yang tersisa untuk melawan Coop dan yang
yang lainnya. Kali ini Coop memiliki rencana, yaitu menjebak semua mobil itu ke dalam terowongan dan nanti akan dilap sama Big T. Awalnya mereka terjebak di terowongan itu karena Big T terperangkap, tidak bisa masuk lebih dalam untuk membantu mereka. Namun Coop tidak menyerah nih, dia kemudian menyerang semua mobil itu dengan saus dan dibantu sama teman-temannya. Mereka pun akhirnya bisa mengalahkan semua mobil itu. Dan alhasil Profesor Review sudah tidak memiliki stok mobil lagi nih, karena semuanya sudah dilahap sama Big T. Profesor pun akhirnya berniat untuk menghancurkan Ultimate Garage, sementara Cruz tampaknya tidak setuju dengan niat ayahnya itu. Mereka semua pun akhirnya panik nih karena mendengar rencana Profesor Review yang ingin menghancurkan Ultimate Garage. Mereka pun akhirnya pergi menggunakan mobil mereka untuk mencegah hal tersebut. Mereka harus pergi dengan cepat karena sebelum waktu habis. Profesor pun juga tidak tinggal diam nih. Meskipun dia sudah tidak memiliki stok mobil lagi, dia masih bisa menggunakan arena untuk memperlambat mereka. Dia pun dengan liciknya menambahkan jalur-jalur baru dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi nih. Alhasil itu membuat mereka semakin lama menuju Ultimate Garage. Namun Coop dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka masih percaya kalau mereka bisa menghentikan Profesor Review nih. Dan mereka pun akhirnya bekerja sama untuk bisa melewati semua rintangan itu. Saat di penghujung pintu masuk pusat energi, Coop dihadang sama Cruz. Karena Cruz tidak mungkin membiarkan Coop masuk dengan mudah. Coop di sini membujuk Cruz untuk memberikannya jalan. Karena jika Ultimate Garage dihancurkan maka sudah tidak ada balapan lagi. Cruz pun memikirkan hal tersebut. Dia sangat menyukai balapan. Jika balapan sudah tidak ada lagi, lalu apa yang akan terjadi dengan dirinya? Coop juga mengatakan kalau Cruz merupakan pembalap terbaik yang dia tahu. Bahkan seluruh kota pun tahu nih kalau Cruz adalah pembalap yang hebat. Setelah mendengar hal itu, Cruz pun akhirnya memberikan Coop jalan untuk masuk ke pusat energi dan menghentikan ledakan itu. Mereka pun berhasil nih menghentikan ledakan tersebut. Kini mereka mengajak tanding ulang Profesor Review nih untuk balapan. Siapa yang memenangkan pertandingan itu, dia akan mendapatkan kembali Ultimate Garage. Di pertandingan kali ini, Cruz tidak bisa ikut karena ayahnya kesal melihat anaknya berpihak sama musuhnya sendiri. Namun Cruz tetap memilih berpihak sama Coop dan yang lainnya. Dia juga membantu mereka menambahkan beberapa kemampuan tambahan di mobil-mobil yang akan mereka pakai di pertandingan nanti. Axel sempat tidak mau mempercayai Cruz karena dia musuh mereka. Akan tetapi Coop memberikan kesempatan kepada Cruz nih. Dia juga percaya sama Cruz. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Dan siapapun yang memenangkan pertandingan ini, dia akan mendapatkan Ultimate Garage kembali. Mereka semua pun saling bekerja sama untuk mengalahkan Profesor. Satu persatu dari mereka berhasil melewati rintangan dari Profesor. Meskipun ada yang tidak berhasil, mereka saling melengkapi satu sama lainnya karena mereka bertanding sebagai satu tim. Jadi kerjasama yang baik sangat membantu kemenangan mereka. Profesor pun menggunakan jurus andalannya yaitu Track Blaster, kemampuan untuk membuat jalur baru itu. Sementara Coop yang berada di ujung jalur, dia panik nih karena tidak memiliki kemampuan tersebut. Dia pun akhirnya terjatuh dari atas sana dan Cruz segera menghubungi Coop kalau dia telah menambahkan jurus yang sama ke mobilnya Coop. Jadi Coop bisa membuat jalur baru untuk menyusul Profesor. Track blasters! It's a track blaster! Coop pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan berkat dari bantuan Cruz. Dan semua teman-temannya pun senang karena mereka berhasil mendapatkan Ultimate Garage itu kembali. Profesor tidak tinggal diam. Dia kesal dan tidak terima dengan kekalahannya. Dia pun memanggil semua monster ciptaannya untuk menyerang kota. Yang mana mereka pun juga tidak tinggal diam. Mereka melihat kota yang tengah diserang itu, mereka pun langsung bekerja sama turun untuk menghentikan kekacauan itu.
Pada awalnya mereka mengalami kekalahan yang telak karena monster-monster itu tampaknya mampu membaca pergerakan mereka. Sampai akhirnya bantuan datang dari kedua orang tuanya Coop, Dash, Monster, Paman Larry dan juga Striker. Berikut juga ada Cruz di sana. Mereka bersama-sama bersedia untuk membantu Coop dan yang lainnya untuk melawan Profesor. Ada Spark yang dibantu sama orang tuanya Coop melawan monster gurita. Bright bersama Paman Larry melawan monster kelelawar. Mac dan Monster melawan monster ular. Axel dan Sidecar bersama Striker melawan monster hiu. Sementara ada Coop yang dibantu sama Cruz dan Dash melawan monster naga. Mereka semua berhasil nih mengalahkan monster-monster itu. Dan kini mereka hanya perlu menangkap Profesor Rearview. Yang mana akhirnya Profesor pun berhasil ditangkap dan Ultimate Garage pun berhasil menjadi milik mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.